Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, saya Amir akan melakukan pemaparan terkait dengan pengantar manajemen. Jadi, pengantar manajemen itu definisinya ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan menurut Stoner. Manajemen juga merupakan ilmu dan seni. Kemudian di samping itu, ilmu manajemen itu memiliki tujuan utama dalam organisasi. Adapun tujuan utama ialah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Kemudian selanjutnya, pengantar manajemen ini juga memiliki faktor-faktor dalam pencapaian tujuan. Jadi ada faktor-faktor dalam mencapai tujuan, apa sajakah itu? Jadi pertama adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi. Nah, ini menurut Griffin tahun 2022. Kemudian selanjutnya, faktor berikutnya adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Kemudian yang terakhir dari faktor tersebut adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi tidak hanya ilmu dalam mengolah, mengatur secara terorganisir, tetapi juga ada seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian selanjutnya fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu memiliki fungsi-fungsi. Fungsi pertama ialah ada planning atau perencanaan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga ada penggerakan ya atau actuating, dan yang keempat ada pengawasan atau controlling. Nah, itu adalah 4. Kemudian selanjutnya penjelasan daripada setiap variabel tersebut. Di sini ada planning. Planning itu atau perencanaan perencanaan memiliki fungsi atau proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Itu adalah planning. Selanjutnya organizing. Jadi fungsi organizing ini adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah diumumkan dalam perencanaan, kemudian didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Nah, sistem lingkungan, ini termasuk dalam sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Jadi semuanya harus bekerja secara terorganisir. Yang tadinya itu kacau dalam artian misalkan contoh kecilnya, pakaian yang tidak dilipat itu bertumpuk, lalu kemudian dirapikan secara terorganisir, kemudian disusun secara terorganisir, dilipat lalu disusun di lemari, itu lebih rapi dan terorganisir.
kita lebih bisa memilih mengambil pakaian yang kita inginkan ketika nanti kita butuhkan. Jadi itu contoh kecil ya. Kemudian ada fungsi pengarahan dan implementasi atau yang disebut dengan directing. Nah, proses implementasi directing ini adalah program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Jadi diharapkan directing ini seorang pemimpin, bagaimana seorang pemimpin itu melakukan directing ya, pengarahan, melakukan implementasi dalam program planning, organizing, lalu directing ya, sehingga mendorong terciptanya produktivitas. Kemudian selanjutnya ada fungsi pengawasan dan pengendalian atau monitor control project work. Bagaimana proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan itu terorganisir dan terimplementasikan, berjalan sesuai dengan target awal yang telah disusun, yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Jadi meskipun ada tantangan, tetapi tetap kita melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian. Mulai dari proses perencanaan tadi, kemudian pengorganisasian, lalu directing, itu tetap dilakukan pengawasan. Kemudian kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen. Jadi ini adalah proses kegiatan fungsi manajemen di mana seperti yang kami jelaskan, ada planning prosesnya, lalu ke organizing ya, kemudian selanjutnya controlling directing atau kemudian controlling. Jadi ini adalah 4 hal yang saling terorganisir atau saling keterhubungan ya, saling berkorelasi. Kemudian dalam proses manajemen ini tadi sudah dijelaskan bahwa di mana tujuannya, lalu ada faktor-faktor untuk mencapai tujuan dari proses itu. Kemudian selanjutnya untuk mencapai faktor-faktor itu kita menggunakan fungsi-fungsi manajemen, pendekatan fungsi-fungsi manajemen. Tetapi fungsi-fungsi manajemen ini berjalan sesuai rencana. Fungsi-fungsi manajemen ini itu melibatkan unsur-unsur manajemen. Ya, unsur-unsur manajemen itu ada 6M istilahnya, di mana 6M itu adalah man, materials, machine, methods, money, market. Jadi ini adalah 6M dalam sebuah organisasi atau perusahaan, di mana ada manusianya, ada materialsnya, mesinnya, metodenya, money, market. Ini adalah unsur-unsur manajemen. Ini yang menjadi penting ya. Jadi semua harus terintegrasi antara manajemen yang baik, lalu perencanaan yang baik, organizing yang baik, kemudian directing yang baik, kemudian controlling yang baik, lalu adanya unsur-unsur manajemen yang terintegrasi, yang terintegrasi dalam proses pencapaian tujuan sebuah organisasi atau perusahaan. Sekira demikian, terima kasih. Saya Amir, SEMM, Prodi Manajemen FEBI UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.